Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan saya Reza Renaldi Putra yang akan memandu acara webinar pada kesempatan malam ini. Baik, di sesi webinar kali ini tentang mengatasi gangguan kecemasan, kita akan membahas bagaimana caranya agar pulih dari gangguan kecemasan. Baik teman-teman semua, langsung saja kita sambut pemateri kita pada hari ini, Ibu Makfira Aulia Putri, Clinical Psychologist Kandidat. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan di sesi yang pertama ini, pemateri akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit. Di sesi kedua, ada diskusi tanya-jawab dengan pemateri kita. Untuk itu, saya persilakan Ibu Aulia untuk menyampaikan materinya. Silakan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya terima kasih ya udah menyiapkan waktunya untuk join di webinar kali ini. Nah, sekarang saya share screen dulu ininya ya, PPT-nya. Udah ada belum teman-teman? Sudah ada? Sudah. Gini ya, sekarang kan temanya untuk mengatasi kecemasan ya. Tapi sebelumnya saya mau membahas dulu tentang anxiety disorder, seperti itu. Kebetulan kan ini komunitasnya juga tentang anxiety ya, seperti itu. Nah, jadi saya sempat dengar juga dari salah satu anggota dari teman-teman, dari komunitasnya teman-teman, bahwa teman-teman itu ada beberapa yang sudah pernah datang ke profesional, sama ada yang belum datang ke profesional ya, seperti psikolog atau psikiater. Jadi sekarang saya mau membahas dulu secara singkat ya. Ya, boleh. Nah, jadi ini untuk yang akan kita bahas hari ini adalah ada kecemasan menurut teori, terus presentasi kecemasan di Indonesia itu, terus apakah anxiety disorder, ada macam-macam anxiety disorder, diagnosa anxiety disorder itu seperti apa, terus perbedaan anxiety dan panic attack itu apa, nah penanganan utamanya jika sedang merasa cemas seperti apa, lalu kapan harus ke profesional, bahayanya self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri, dan yang terakhir adalah perbedaan penanganan psikolog dan psikiater. Nah, jadi menurut Siota dan Kalat, kecemasan adalah mengacu pada harapan umum bahwa sesuatu yang buruk itu akan terjadi. Lalu menurut Freud itu mengatakan bahwa kecemasan sebagai keadaan merasa, afek, serta kondisi tidak menyenangkan yang disertai oleh sensasi fisik untuk memperingatkan orang terhadap adanya bahaya. Selanjutnya, boleh dipotong dulu, PPT-nya nggak jalan. Oh, PPT-nya nggak jalan, sebentar ya. Iya. Atau kalau gini, bentar ya. Kalau gini ada nggak? Gerak nggak? Ada gerak, udah ya gerak, udah jalan. Kayak gini aja ya? Iya. Oke. Nah, lalu menurut Institute for Health Metric and Evaluation pada tahun 2017 itu gangguan kecemasan itu menduduki peringkat kedua terbanyak setelah gangguan depresi, teman-teman. Nah, data tersebut juga mengindikasikan bahwa banyaknya masyarakat di Indonesia yang masih bergelut dengan gangguan kecemasan, baik pria atau maupun wanita. Nah, memang gangguan kecemasan ini tuh lebih besar presentasinya pada jenis kelamin wanita, yaitu di 60% lebih tinggi dibandingkan pria, seperti itu. Karena wanita itu memang cenderung menggunakan emosinya untuk memecahkan suatu masalah. Sementara kalau laki-laki itu biasanya lebih menggunakan rasionya, teman-teman, seperti itu. Nah, mekanisme coping ini yang diduga menjadi penyebab mengapa prevalensi wanita itu jauh lebih tinggi dibandingkan pria.
Lalu, kecemasan merupakan pengalaman individu yang bersifat subjektif yang sering bermanifestasi sebagai perilaku yang disfungsional yang diartikan sebagai perasaan kesulitan dan kesusahan terhadap kejadian yang tidak diketahui dengan pasti. Seperti itu. Nah, lalu kecemasan ini teman-teman memiliki fungsi yang bermanfaat sebetulnya. Jadi ketika kita merasa cemas, itu tuh adalah salah satu bentuk respon dari tubuh kita untuk memberi keperingatan akan adanya bahaya. Nah, dengan merasa cemas, maka orang ini menjadi waspada dan berupaya agar ancaman bahaya itu tidak terjadi atau sesuatu yang buruk itu tidak akan terjadi, seperti itu. Sebetulnya memiliki kecemasan itu memiliki karakteristik seperti takut dan kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. Sekarang saya jelaskan maksudnya perbedaan takut dan cemas ya teman-teman. Jadi takut dan cemas itu merupakan dua emosi. Emosinya itu adalah emosi negatif. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Kak, emosi itu ada dua teman-teman. Ada positif, ada negatif. Kalau emosi positif itu adalah seperti kita merasa bahagia, atau kita merasa senang, atau kita merasa sedang kangen sama pasangan kita, misalnya lagi LDR kayak gitu. Tapi kalau emosi negatif itu ketika marah, ketika kita kesal, ketika kita sedih, dan lain sebagainya. Nah, untuk takut dan cemas ini merupakan dua emosi negatif, seperti itu. Nah, dua emosi ini adalah berfungsi sebagai memberitahu diri kita bahwa adanya tanda bahaya. Perbedaannya, kalau takut itu munculnya ketika terdapat ancaman yang jelas atau nyata, berasal dari lingkungan, sumbernya, dan tidak menimbulkan konflik bagi individu, seperti itu. Lalu kalau cemas, muncul jika bahayanya itu tuh berasal dari dalam diri, terus sumbernya tidak jelas, atau menyebabkan konflik bagi diri kita sendiri, seperti itu. Kecemasan ini merupakan respon yang tepat terhadap ancaman di diri kita. Tapi kecemasan ini bisa menjadi abnormal bila datang tanpa penyebab dan tidak sesuai porsinya. Kecemasan ini adalah hal yang normal untuk manusia, tetapi bagi beberapa individu kecemasan ini dapat di luar kendali sampai bisa menghancurkan hidup. Seperti itu. Ini untuk ciri-ciri kecemasan ada banyak, teman-teman juga bisa baca. Jadi kecemasan itu mempengaruhi 3 teman-teman di tubuh kita ini. Mempengaruhi fisik, kognitif atau pikiran, dan behavior atau perilaku. Nih, teman-teman bisa baca kalau misalnya ciri-ciri kita sedang merasa cemas, di fisik kita itu merasa kegelisahan, gugup, terus tangan dan anggota tubuh bergetar, banyaknya keringat, telapak tangan berkeringat, kepala pening, mulut atau kerongkongan terasa kering, dan lain sebagainya. Lalu untuk kognitif atau pikiran kita, terkadang kita tuh merasa bahwa kok kita khawatir ya tentang sesuatu hal, atau perasaan kita tuh terganggu akan adanya ketakutan terhadap sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan, seperti itu. Atau kita juga meyakini sesuatu hal bahwa mungkin di depan ini akan ada kejadian yang buruk ya yang menimpa diri kita, padahal itu belum tentu terjadi, teman-teman, seperti itu. Lalu bisa juga kita merasa terancam oleh orang lain atau oleh suatu peristiwa. Lalu kita merasa ketakutan akan kehilangan kontrol, terus takut akan ketidakmampuan menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk behavioral atau perilaku, biasanya ketika kita sedang cemas ini, kita berperilakunya tuh seperti menghindar, atau perilaku kita tuh malah jadi ke orang lain, ke orang terdekat kita yang kita merasa mereka itu bisa membuat diri kita nyaman dan aman, seperti itu. Lalu kadang perilaku kita juga terguncang. Nah, ini sebetulnya anxiety disorder itu ada bermacam-macam di dalamnya, teman-teman. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang GAD atau Generalized Anxiety Disorder atau gangguan cemas menyeluruh. Saya membahas ini pertama karena biasanya kebanyakan orang ini terdiagnosa dengan GAD, teman-teman, seperti itu. Mari kita bahas. Nah, GAD ini ciri-cirinya adalah ditandai dengan perasaan cemas yang umum dan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan keadaan peningkatan keterangsangan di tubuh kita. Nah, GAD ditandai dengan kecemasan yang persisten yang tidak dipicu oleh suatu objek, situasi, atau aktivitas yang spesifik. Nah, individu dengan gangguan
cemas menyeluruh atau GAD adalah pencemas yang kronis. Mungkin mereka mencemaskan secara berlebihan mengenai keadaan hidup, seperti keuangan, kesejahteraan, dan hubungan sosial seperti itu. Jadi secara singkatnya adalah GAD itu biasanya teman-teman apapun itu yang ada di hidup kita pasti kita cemas. Padahal hal tersebut jadi tidak ada stresor yang pasti gitu seperti itu. Jadi kita kadang mencemaskan bahwa aduh kita tahun depan sehat gak ya, atau misalnya aduh minggu depan saya bisa belanja nggak ya? Hal-hal yang seperti itu tuh semuanya akan kita cemaskan seperti itu. Nah, ini kita bisa mendiagnosa diri kita jadi kita bisa tahu diri kita ini mengidap GAD jika ada ciri-cirinya di sini sesuai DSM-5. Seperti itu. Jadi ini tuh ada patokan yang digunakan oleh psikolog dan psikiater untuk masa ini tuh ada namanya DSM-5 teman-teman. Ada itu bukunya. Nah, ciri-ciri diagnostik ini bisa teman-teman baca, namun teman-teman belum bisa memastikan diri teman-teman apakah mengidap ini atau tidak gitu. Tetap harus kembali ke profesional ya. Ini saya bacakan dulu. Jadi untuk orang-orang yang mengidap GAD itu biasanya menunjukkan ansietas atau kecemasan sebagai gejala yang primer, teman-teman, yang berlangsung hampir setiap hari dan terjadi sekurang-kurangnya ini 6 bulan atau lebih di sejumlah aktivitas atau kejadian. Lalu, individu sulit untuk mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Kecemasan ini diasosiasikan dengan 6 gejala berikut, yaitu kegelisahan, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, pikirannya kosong, ketegangan otot, dan gangguan tidur seperti itu. Lalu, kecemasan, kekhawatiran, atau gejala fisik yang menyebabkan kita stres atau terganggunya fungsi-fungsi sosial kita, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya. Nah, gangguan GAD ini tidak termasuk jika teman-teman menggunakan obat-obat terlarang, yang bisa memberikan efek ke psikis atau fisik kita seperti itu. Lalu gangguannya juga tidak dapat dijelaskan lebih baik oleh gangguan mental lainnya seperti cemas atau panik, lalu fobia atau OCD atau PTSD dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua yang saya akan bahas ini mengenai panic disorder atau gangguan panik. Kenapa saya membahas ini juga yang kedua? Karena biasanya panik ini sama cemas bersinggungan teman-teman. Jadi kadang ada yang merasa bahwa oh ini saya cemas, padahal itu bukan cemas, itu panik, dan begitupun sebaliknya. Mari kita lihat ya sekarang kalau panik. Nah, gangguan panik ini mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Nah, serangan-serangan paniknya ini melibatkan reaksi kecemasan yang intens, disertai dengan simptom-simptom fisik di tubuh kita, seperti jantung berdebar, nafasnya kita jadi cepat, atau kadang jadi tersenggal, atau kesulitan bernafas. Terus kita juga banyak mengeluarkan keringat, dan terdapat rasa lemas dan pusing, seperti itu. Nah, diagnosis gangguan panik ini didasarkan pada kriteria ada 2 teman-teman untuk gejala umumnya ya. Yang pertama ini ada mengalami serangan panik secara berulang dan tidak terduga. Sedikitnya tuh minimal 2 kali berturut-turut. Lalu sedikitnya 1 dari serangan tersebut diikuti oleh setidaknya 1 bulan rasa takut dengan adanya serangan berikutnya atau merasa cemas akan implikasi atau konsekuensi dari serangan. Nah, contohnya itu kita malah jadi kayak panik, saking paniknya tuh kita jadi takut akan menjadi gila atau serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi pasti ada diikuti perubahan tingkah laku yang signifikan dari diri kita, teman-teman. Nah, ini untuk ciri-ciri diagnostiknya menurut DSM-5. Jadi kalau serangan panik ini biasanya tidak terduga berulang. Contoh seperti serangan panik adalah sebuah gelombang ketakutan yang sangat kuat akan ketidaknyamanan yang intens yang akan mencapai puncaknya dalam hitungan menit, selama 4 menit atau lebih. Nah, gejala yang terjadi seperti jantung berdetak lebih cepat, berkeringat, gemetar, sensasi sesak nafas atau rasa tercekik, perasaan tersedak, terasa nyeri, dan tidak nyaman di bagian dada,
mual atau sakit perut, perasaan pusing atau pingsan, dan lain sebagainya. Nah, kriteria tersebut tuh setidaknya satu serangan itu telah diikuti 1 bulan atau lebih teman-teman. Untuk yang panic disorder ya, selama 1 bulan itu minimal itu terjadi berulang. Nah, terus dan 2 hal tersebut ini terjadi juga, seperti khawatir tentang panik tambahan atau seperti kita tuh merasa kehilangan kontrol di tubuh kita, terus mengalami serangan jantung dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah perubahan perilaku maladaptif yang signifikan terkait dengan serangan tersebut. Contohnya, dirancang untuk menghindari serangan paniknya seperti apa? Seperti menghindari atau latihan dari situasi yang tidak biasa, seperti itu. Nah, ini untuk gangguan kecemasan lainnya. Sebetulnya di dalam anxiety disorder itu ada banyak sekali teman-teman macam-macam gangguannya seperti itu. Namun saya tulis 3 yang teman-teman juga mungkin udah familiar ya. Yang pertama ada OCD, yang kedua ada gangguan fobia, dan yang ketiga ada PTSD dan gangguan stres akut, seperti itu. Saya jelaskan secara singkat, kalau OCD itu adalah gangguan obsesif kompulsif. Nah, obsesif ini adalah yang terganggu adalah di pikiran ya teman-teman, atau di kognitif. Jadi orang-orang yang OCD ini biasanya tuh pikirannya, ide, atau dorongan-dorongannya ini yang berulang, yang berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Sementara kompulsif itu adalah tingkah lakunya, teman-teman. Nah, orang-orang yang kompulsif itu biasanya tingkah lakunya itu repetitif atau berulang. Contohnya, melakukan cuci tangan berulang karena merasa tangan ini setelah dicuci kok nggak bersih-bersih, seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah misalnya kita mengunci pintu mobil berulang-ulang karena takut mobilnya ini kita merasa mobil ini kayaknya belum dikunci deh, atau kayaknya nggak aman deh, ya udah deh make sure lagi, dan itu terjadi berulang-ulang, seperti itu. Lalu kalau untuk gangguan fobia ini adalah rasa takut yang berlebihan, teman-teman. Nah, ini tuh spesifik terhadap suatu objek atau situasi. Sebetulnya kita ini ada perasaan takut objek tersebut atau situasi tersebut itu tuh menyakiti diri kita, yang padahal objek atau situasi tersebut itu tidak sebanding dengan ancamannya, tidak akan menyakiti kita, seperti itu. Nah, biasanya orang dengan gangguan fobia ini tidak kehilangan kontak dengan realitas. Mereka ini sadar, teman-teman. Mereka tuh biasanya tahu bahwa, oh iya ya, ketakutan saya nih sangat berlebihan dan tidak pada tempatnya. Namun mereka tidak bisa mengontrol itu, seperti itu. Lalu ada gangguan stres akut, yaitu suatu reaksi maladaptif yang terjadi pada bulan pertama sesudah pengalaman traumatis. Misalnya, teman-teman mengalami suatu kejadian dan membuat teman-teman itu trauma. Nah, setelah trauma ini, 1 bulan ke depan, jika teman-teman masih masih mengingat-ingat kejadian tersebut, itu namanya gangguan stres akut. Nah, tetapi jika lebih dari sebulan masih merasakan stres, itu dinamakan PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder, seperti itu. Nah, penjelasannya adalah PTSD adalah reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatis. Nah, ini saya mau menjelaskan perbedaan anxiety dan panic attack ya. Jadi kalau anxiety itu definisinya adalah, anxiety itu sebetulnya istilah untuk menjelaskan gangguan mental yang memiliki ciri-ciri khas gejala kecemasan. Nah, kalau panic attack definisinya adalah perasaan yang takut yang muncul secara tiba-tiba dan terasa intens, kadang tanpa penyebab yang jelas, seperti itu. Jadi kalau anxiety ini adalah istilahnya, anxiety disorder itu adalah istilahnya, kalau panic attack adalah perasaan kita, seperti itu. Nah, pemicu gejalanya anxiety disorder itu adalah gejala kecemasan yang muncul karena adanya pemicu yang jelas, misalnya kita takut akan ketinggian atau fobia, dan lain sebagainya. Gejala tersebut itu dapat berlangsung selama beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, teman-teman. Tetapi kalau panik ini, pemicu gejalanya ini biasanya muncul secara tiba-tiba tanpa adanya alasan atau pemicu yang jelas. Biasanya berlangsung kurang lebih selama 10 menit, seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, variasi gejalanya ini terkadang kalau di anxiety disorder ini, gejalanya tuh serupa, sama mirip-mirip gitu, teman-teman, kayak sesak nafas, sakit pada bagian dada, dan gejala fisik lainnya seperti itu. Tetapi
pada orang-orang atau individu yang mengidap anxiety disorder, gejala yang dialami itu biasanya berupa ada gangguan tidur, gangguan nyeri, dan itu tuh mengakibatkan atau berimbas sampai ke aktivitas keseharian teman-teman. Nah, bedanya kalau variasi gejalanya di panic attack adalah mengalami gejala yang tidak dialami anxiety disorder. Seperti itu, contohnya rasa takut yang hebat, seolah kita ini merasa kita akan mati, atau merasa kehilangan kendali, atau mengalami kesadaran yang lepas dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Nah, ini nih teman-teman, kapan ya kita harus konsultasi ke profesional? Jadi kalau menurut saya sebagai orang yang bergelut di dunia ini gitu, di bidang kesehatan jiwa, ketika teman-teman sudah merasa apa ya, seperti tidak nyaman akan perasaan diri, atau merasa ada yang aneh dari diri teman-teman, atau merasa misalnya hal-hal yang mudah nih, contohnya kayak kok saya merasa sedih terus, atau misalnya kok cemas terus, atau misalnya kok nggak bisa tidur terus ya, atau insomnia, misalnya selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, itu teman-teman udah bisa datang ke profesional seperti itu. Karena teman-teman kalau misalnya nggak datang ke profesional, itu tuh bahaya banget loh, apalagi untuk kita self-diagnose ya. Ini bahayanya self-diagnose. Di sini saya cuma masukin 4. Ini tuh 4 yang paling yang paling berbahaya. Karena takutnya gini, yang pertama ini tidak akurat. Kadang kita ini kalau baca di Google ya, misal kita ngerasa kayak, nggak bisa tidur, sering keringat dingin, atau misalnya sering deg-degan atau sering cemas, ya udah deh googling misalnya gangguan kecemasan, terus keluar nih semua kriterianya seperti apa. Nah, terus kita nih melabeli diri kita kayak, oh ya saya mengidap anxiety disorder nih, atau enggak, oh ya saya ini mengalami panic disorder, atau saya mengidap fobia misalnya seperti itu. Nah, itu tuh belum tentu akurat teman-teman gitu. Kenapa? Karena gejalanya ini sebetulnya mirip-mirip, mau dari anxiety, mau itu panik, mau itu teman-teman fobia dan lain sebagainya, itu gejalanya memang mirip-mirip, tetapi pasti ada bedanya, dan bedanya ini hanya bisa ditentukan oleh orang profesional seperti itu. Nah, yang kedua ini ada salah diagnosis, ya mirip-mirip seperti tadi, namun misalnya kalau salah ini, misalnya teman-teman merasa, aduh saya nggak bisa tidur nih beberapa hari, terus kayaknya nggak ada energi juga nih untuk melewati hari. Terus ketika teman-teman baca di Google, oh mungkin saya ini lagi cemas ya misalnya, atau enggak, aduh saya lagi stres nih atau depresi. Nah, sementara ketika teman-teman ke profesional, mungkin kata profesional ini bilang, oh ini kamu anxiety disorder, atau kamu bukan depresi, kamu bukan stres, seperti itu. Nah, ini yang bahayanya di level selanjutnya adalah memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Kenapa teman-teman? Takutnya, misal teman-teman nih nggak datang ke profesional, terus merasa, oh saya sepertinya anxiety disorder deh, atau enggak saya separation anxiety deh, misalnya karena udah melabeli diri kita sendiri ya dari Google ini. Lalu nanya ke teman atau curhat ke teman, kebenaran temannya teman-teman tuh, saya juga anxiety, terus kemarin udah ke dokter, misalnya kayak gitu, udah ke psikiater atau udah ke psikolog, misal, ya udah kata psikolog saya mending gini A, B, C, atau misalnya, nih saya dikasih obat sama psikiater, obatnya ini, terus teman-teman misalnya membeli obat tersebut. Nah, obat-obat itu yang dikonsumsi atau terapi-terapi atau masukan-masukan yang diberitahu oleh temannya teman-teman gitu, belum tentu itu tuh bisa fit in ke teman-teman sendiri gitu. Kenapa? Karena sebetulnya memang gangguannya pun berbeda, otomatis penanganannya juga berbeda seperti itu. Nah, ini yang terakhir, makanya bahayanya self-diagnose adalah salah penanganan seperti itu. Takutnya yang seharusnya terapinya apa malah menjadi apa seperti itu, atau misalnya mengkonsumsi obat yang seharusnya apa malah menjadi apa. Takutnya kan gak baik juga ya teman-teman, malah jadi ke gangguan ke fisik kita juga, seperti itu. Nah, ini saya ada beberapa tips untuk cara mengatasi kecemasan secara umum atau general.
Nah, yang pertama ini ada teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini ada 3 teman-teman. Ini bisa banget dipergunakan dulu sama teman-teman ketika misalnya teman-teman merasa cemas untuk yang keseharian ya. Nih, yang pertama ini ada deep breathing relaxation atau relaksasi pernafasan dalam. Ini tuh berfungsi untuk merilekskan tubuh kita dengan mengatur pernafasan secara teratur, pelan, dan mendalam. Karena pada saat kondisi cemas tuh tubuh kita tuh biasanya tegang dan pernafasan ini menjadi pendek. Contohnya, ini saya kasih contoh, teman-teman ini tarik nafas selama tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan 6-10 detik. Nah, setelah sudah 6-10 detik, baru dikeluarkan pelan-pelan. Dan itu dilakukan berulang sampai teman-teman merasa tubuh teman-teman itu mulai rileks dan mulai tenang, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada progressive muscle relaxation atau relaksasi otot progresif. Ini tuh biasanya kita menggerakkan pergerakan satu otot ke otot lainnya. Nah, ketika salah satu otot ini telah terasa rileks, teman-teman bisa melakukan otot yang lainnya sampai ke seluruh tubuh merasa rileks atau tenang, seperti itu. Nah, yang ketiga ada guided imagery relaxation atau relaksasi imagery terpadu. Jadi teknik ini tuh menggunakan kekuatan pikiran teman-teman untuk menghadirkan kembali suasana menenangkan atau situasi di mana seseorang ini dapat mencapai suatu tempat yang damai, menyenangkan, dan tenang. Kemudian situasi tersebut divisualisasikan dengan mendengarkan suara atau merasakan sentuhan atau udara yang berhembus atau melihat warna-warni yang ada, seperti itu. Nah, yang kedua, cara mengatasi kecemasannya ini ada teknik grounding, teman-teman. Ini teknik grounding itu ada 5 cara. Yang pertama ini ada grounding chair. Jadi ini teman-teman ini duduk di satu kursi yang nyaman menurut teman-teman yang ada senderannya. Biarkan kaki teman-teman ini menyentuh ke lantai, kemudian pejamkan mata teman-teman dan fokus pada pernafasan. Tarik nafasnya selama 3 hitungan, pelan-pelan, secara mendalam, lalu dikeluarkan lagi perlahan, seperti itu. Setelah selesai, mulai merasa rileks, lalu teman-teman ini geser tubuh teman-teman ke bagian belakang kursi. Jadi teman-teman ini punggungnya tuh nempel ya, semuanya sama belakang kursi itu. Lalu kita tekankan di belakang sambil kalau kursi kita nih ada bagian untuk lengannya di kanan kiri, boleh kita sentuh. Sambil kita observasi ini bahannya halus nggak ya, teksturnya apa ya gitu. Kalau ada, nah kalau misalnya memang nggak ada, nggak kenapa-kenapa, sentuh aja misalnya bagian kursi ini, misalnya tempat kita duduknya, atau belakangnya, atau misalnya kaki-kaki kursinya, bahannya ini apa ya, gimana ya rasanya gitu. Kita coba pelan-pelan seperti itu. Yang kedua ada 5-4-3-2-1 grounding. Ini tuh menggunakan 5 indera tubuh teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasa cemas, coba sebutkan dengan mengeluarkan suara. Ini, sebutkan 5 hal yang dapat dilihat, yang ada di dalam ruangan teman-teman atau yang ada di luar jendela teman-teman. Coba kira-kira teman-teman melihat apa ya? Sebutkan 5 aja. Keluarkan suaranya, seperti itu. Lalu setelah itu selesai, sebutkan 4 hal yang dapat dirasakan oleh teman-teman. Misalnya bahan kursi, bahan meja, atau misalnya teman-teman lagi di kamar, bahan kasurnya seperti apa ya, bahan lemari seperti apa, atau mungkin ada TV dan lain sebagainya. Lalu sebutkan 3 hal yang dapat teman-teman dengar. Apakah kebisingan lalu lintas, atau ada suara hewan, misalnya di rumah ada hewan peliharaan, atau misalnya kita nih yang pasti harus fokus mendengarkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Lalu selanjutnya kita menyebutkan 2 hal yang bisa kita 2 hal ini yang bisa kita cium. Contohnya kayak wangian, kayak misalnya parfum. Oh ini wangi ya, bikin kita agak tenang. Atau misalnya teman-teman lagi di luar, bau rumput seperti apa? Atau misalnya hujan nih baru beres, nih bau tanah setelah hujan ini wanginya gimana ya, seperti itu. Nah, lalu ada 1 hal yang bisa dicicipi. Misalnya ada cemilan coklat, atau misalnya permen, dan lain sebagainya. Pokoknya makanan teman-teman bisa dicicipi, boleh dicicipi, seperti itu. Ini bisa dilakukan juga di rumah. Nah, yang ketiga adalah genggam suatu benda dan harus fokus. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang merasa teman-teman ini cemas,
ada baiknya kalau teman-teman ini menyiapkan benda yang bisa dipegang, bisa disiapkan atau dibawa-bawa teman-teman, entah itu di tas atau misalnya di saku dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman membutuhkan barang tersebut, teman-teman itu mudah mengambilnya. Contohnya bola kecil atau squishy atau misalnya pulpen dan kertas seperti itu. Kalau misalnya bola kecil atau squishy, teman-teman bisa pegang. Atau kalau squishy kan lembut ya teman-teman, empuk gitu. Atau enggak bola kecilnya juga yang empuk, ditekan-tekan berulang-ulang dengan tangan sambil tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan, itu bisa bikin teman-teman juga rileks. Kalau misalnya adanya pulpen sama kertas, boleh teman-teman keluar, ketika teman-teman merasa cemas, keluarkan dan coret-coret kertasnya. Atau misalnya mau menggambar boleh, atau mau menulis boleh, apapun tentang perasaannya boleh, yang penting dikeluarkan, disalurkan ya teman-teman, seperti itu. Lalu yang keempat ada memecahkan perhatian. Jadi biasanya ketika kita cemas, kita tuh fokus ke stresor atau ke masalah yang sedang kita alami. Seperti itu. Nah, coba kita alihkan pemikiran kita seperti misalnya kita melihat nih lingkungan kita, ada warna apa aja ya? Ini di ruangan ini ada berapa ya warnanya? Oh, misal ada warna pink, ada warna ungu, ada warna putih. Kira-kira ada warna apa lagi ya? Pokoknya teman-teman berusaha untuk mengalihkan perhatian dan pemikiran teman-teman seperti itu. Dan cara selanjutnya bisa hitung mundur dari angka yang sebesar-besarnya. Misalnya teman-teman lagi cemas, hitung mundur deh dari angka 1000, misalnya 1999, 998, dan sampai 0. Sampai selesai, seperti itu. Nah, metode yang terakhir adalah self-talk. Ini adalah memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Ini teman-teman bisa baca, ada contoh kalimatnya, namun saya contohkan seperti ini. Misalnya, saya sedang merasa cemas, saya akan mengatakan, oke, nama saya Makfira Aulia Putri Setiawan, saya adalah mahasiswa Magister Psikologi Profesi, yang sebentar lagi akan ujian profesi psikologi. Saat ini saya sedang mengalami cemas, tapi saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Saya cemas karena saya akan melakukan ujian profesi psikologi, tetapi saya yakin saya bisa melakukannya. Seperti itu. Karena, atau misalnya teman-teman sedang merasa galau, misalnya, atau nggak putus, boleh teman-teman, misalnya bilang, saya Makfira Aulia, saya sedang galau karena baru putus dari teman, saya merasa sedih, misalnya seperti itu, tapi saya pernah melewati hal ini, saya pernah putus juga sama mantan saya sebelumnya, dan saya bisa melewatinya, dan pasti saya bisa melewati hal seperti ini lagi. Imunisasi. Nah, saya kasih afirmasi positif ke diri sendiri seperti, saya kuat, saya cukup kuat untuk menangani emosi saya. Dan serangan kecemasan ini tidak akan berlangsung terakhir kemarin. Seperti itu. Lalu teman-teman tarik nafas lagi, dalam-dalam hitung, terus keluarkan lagi. Iya, nggak dicopot, iya. Nah, ini ada perbedaan psikolog dan psikiater. Ini sih teman-teman, kadang yang ngasih bingung. Jadi sebetulnya kalau psikolog ini untuk psikolog klinis ya teman-teman. Jadi psikolog ini ada beberapa bidang. Nah, tapi bidang-bidang yang menangani kesehatan jiwa yang mirip dengan psikiater adalah psikolog klinis seperti itu. Psikolog klinis itu menempuh pendidikan S1 Fakultas Psikologi yang melanjutkan pendidikan magister atau S2 Fakultas Psikologi juga sekaligus profesi psikologi klinis. Seperti itu. Nah, kalau psikiater ini S1-nya ini fakultas kedokteran. Setelah dia lulus, dia koas sudah menjadi dokter, lalu dia lanjut spesialis di bidang kejiwaan. Itu ada yang berisik ya? Ada yang lupa matiin mic-nya ya? Iya, boleh teman yang belum di-mute, boleh di-mute dulu ya. Di-mute dulu ya, soalnya kurang ini. Ya, lanjut aja. Oke, udah ya? Udah? Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, kalau psikolog klinis ini, gelarnya terakhir ini adalah empati psikolog. Kalau misalnya psikiater ini bergelar dokter spesialis KJ. KJ itu kejiwaan, gitu. Lalu, kalau misalnya psikolog klinis menangani kasus-kasus kejiwaan
tugasnya ini, lalu mendiagnosis gejala psikologisnya, dan melakukan psikoterapi untuk penanganannya. Nah, jadi bedanya di sini teman-teman. Kalau misalnya psikolog klinis ini, atau psikolog tidak bisa memberikan resep obat, tetapi psikiater ini bisa. Kenapa psikiater bisa? Karena psikiater pendidikan dasarnya adalah kedokteran. Sementara kalau psikolog ini psikologi, jadi tidak bisa meresepkan obat-obatan. Nah, teman-teman bisa memilih dulu apakah saya harus ke psikolog atau ke psikiater ini dari sini teman-teman. Misal teman-teman merasa teman-teman ini ada gangguan fisik ya, misalnya kayak stres yang sampai susah tidur atau misalnya sampai lemas dan lain sebagainya. Biasanya kalau ke psikiater ini teman-teman cerita teman-teman gimana, nanti dikasih obat. Itu namanya terapinya psikofarmaka, obat-obatan itu. Nanti kasih obat, oh oke, gejalanya apa yang teman-teman rasakan apa. Oke nih kita kasih obat seperti itu. Tapi ketika obat ini, misalnya gini, obat ini kan ada masa aktifnya ya teman-teman. Contohnya misalnya ada obat yang 1 hari ini dikonsumsi 3 kali 1. 3 kali 1 ini berarti 1 tablet itu hanya bisa bertahan selama 8 jam. 1 hari ini 24 jam. Jadi ketika kita mengkonsumsi 3 kali 1, berarti 1 tablet pertama untuk mengcover kita 8 jam, lalu 8 jam selanjutnya tablet kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, tetapi ada obat-obatan juga yang memang hanya 1 kali atau 2 kali per harinya seperti itu. Nah, ini ketika obatnya habis, obat itu tidak bisa mengcover kondisi teman-teman lagi. Makanya bisa terjadi kambuh seperti itu. Teman-teman ini bisa terjadi kambuh ketika tidak mengkonsumsi obat seperti itu. Tetapi kalau teman-teman ke psikolog, yang kita berikan adalah penanganannya adalah psikoterapi. Psikoterapi itu saya jelaskan secara singkat seperti ini. Teman-teman akan datang ke psikolog. Psikolog ini lalu akan memproses semua permasalahan yang dirasakan oleh teman-teman, emosi teman-teman seperti apa, dan psikolog ini akan mencari sampai ke akar-akarnya teman-teman. Seperti teman-teman ini pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya seperti apa ya, lingkungan keluarganya seperti apa ya. Nah, dari situ mulai terbiasa atau kebiasaan diri kita nih, sifat-sifat kita terbentuk gitu, sampai akhirnya menjadikan diri kita nih seperti ini saat ini gitu. Jadi dicarinya dari dalam dulu, sumber-sumbernya seperti apa, lalu dari situ setelah ketemu nih, oh teman-teman ini dengan pola asuh seperti apa, terus ketika dulu diajarkannya seperti apa, terus diperlakukan seperti apa, wajar nih ketika sudah besar, oh mengidap gangguan ini, atau mengidap atau misalnya ketika sedang menghadapi masalah jatuhnya stres atau malah cemas karena takut. Nah itu tuh kita bisa. Nah si terapinya ini adalah yang fokus untuk menyembuhkan itu menurut kebiasaan teman-teman yang sebagaimana teman-teman dibesarkan dari pola asuh keluarga atau lingkungan terdekat seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan terapi, memang terapi ini memerlukan beberapa kali pertemuan teman-teman, mungkin 3-4 kali ya minimalnya bertemu dengan psikolog. Terus semakin harinya ini kita terapinya juga berbeda-beda gitu, sesuai kemajuan atau apakah ada kemunduran dari diri kita dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman ini menurut psikolog, oh iya, ini sepertinya sudah tidak bisa nih klien atau pasien ini ditangani oleh psikoterapi, ini membutuhkan obat. Ya sudah, obat tersebut maka pasien tersebut akan ditransfer oleh psikolog ke psikiater seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ada keluhan psikis, lebih baik awalnya ini ke psikolog dulu seperti itu. Nah, psikiater biasanya menanganinya ini untuk pasien-pasien yang dengan gangguan kejiwaannya tuh seperti misalnya skizofren, atau misalnya teman-teman, bipolar yang akut, yang harus membutuhkan obat, karena kalau misalnya tidak menggunakan obat, dia akan perilakunya tidak bisa kontrol dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika teman-teman masih merasa
saya bisa, saya sadar, cuma saya memang lagi sedih, terus merasa ada yang aneh, lebih baik ke psikolog dulu, seperti itu. Itu dulu aja dari saya, terima kasih. Boleh saya kembalikan ke moderator? Oke, baik untuk teman-teman semuanya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan pemateri. Langsung saja, saya persilakan satu orang untuk bertanya, sebutkan nama serta dari mana asalnya. Boleh, silakan langsung. Oke. Kak, saya mau tanya kalau Ya, siapa Cek. namanya dan dari mana asalnya? nama Deden dari Cirebon. Ya, boleh, silakan. Mau nanya kan tanggal 12 kemarin saya kena serangan panik anxiety disorder gitu. Terus habis itu kan ini apa kayak gejalanya tuh kayak ya kayak gitulah kayak mau mati terus takut kenapa-napa. Nah, yang jadi bingung tuh sekarang tuh ada satu gejala yang belum saya tahu kenapa gitu. Jadi gejalanya tuh kayak separuh sadar gitu, kayak sadar tapi kayak kurang full gitu. Tapi kalau ngelakuin aktivitas sih biasa-biasa aja, normal kayak biasa. Cuma yang jadi bingung tuh kayak separuh sadar gitu, nggak tahu kenapa tuh. Bingung. Tapi kata dokter sih nggak apa-apa, katanya cuma cemas doang. Tapi nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, ini untuk moderator, apakah ditampung dulu atau bisa saya langsung jawab? Kayaknya langsung tanya jawab aja, jadi nanti ditanya, menanyakan, baru langsung jawab gitu aja. Oke, baik. Ini ya, apa namanya? Saya ulangi dulu pertanyaannya. Jadi, menurut Mas Deden ini, Mas Deden mengidap panik, lalu gejalanya ini tidak jelas datangnya, tapi tiba-tiba datang, lalu tapi masih bisa melakukan aktivitas ya, seperti itu. Iya, jadi kemarin tuh saya udah datang ke banyak dokter selama sebulan ini, kurang lebih 10 dokter, dan mereka rata-rata ngomong bahwa saya tuh normal, sehat. Tapi ya cuma mungkin kata hipnoterapi katanya ada energi negatif kayak cemas. Kalau cemas sih wajar masih kayak gitu. Terus kata dokter juga kalau saraf nggak ada hubungannya, dokter dalam juga normal, ngomongnya normal semua. Udah hampir 10 dokter saya kunjungin dan mereka mengatakan saya normal. Tapi ada gejala yang kayak kurang sadar full, tapi itu selama sebulan belum sembuh-sembuh dari tanggal 12 Agustus itu. Oke. Saya juga bingung. Oke, bisa saya jawab sekarang ya. Jadi gini Mas Deden, kalau boleh saya tahu Mas Deden ini selama 1 bulan ke 10 dokter ini, dokternya dokter apa aja? Ada dokter umum, ada dokter dalam, ada psikiater, udah 2 kali, dokter dalam 1 kali, sama kebanyakan di dokter umum sih kebanyakan. Tapi mereka kayak ngomongnya cuma kamu tuh kayak ngerasa punya penyakit tapi nggak ada, kayak ya saya kayak cenderung ada takut penyakit ini, penyakit itu, padahal sih ya normal-normal aja, kayak takut penyakit kanker, jantung, padahal sih enggak, ya biasa aja sih, nggak kenapa-napa. Cuma ya kadang juga bingung, kayak ini kenapa pandangan separuh sadar padahal badan sehat-sehat aja gitu. Oke, nah kayak gini Mas Deden, memang kebanyakan saya juga pernah menemui beberapa klien saya, itu tuh mereka sudah datang ke dokter, tapi kata dokternya mereka tidak sakit, fisiknya tidak sakit sama sekali, seperti itu. Iya, betul. Jadi sempat sempat dikasih obat, tapi loh kok nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Mereka datang sama saya, mereka di-referkan ke psikolog, seperti itu. Kebetulan waktu itu saya sedang mencari pasien, pada akhirnya pasien tersebut datang sama saya gitu. Terus pada akhirnya terkadang gini, sakit fisik ini bisa dipengaruhi oleh sakit psikis, Mas Deden, seperti itu. Nah, ketika Mas Deden pergi ke dokter, dokter mengatakan, oh ini kayaknya gangguan cemas, atau oh kamu memang sedang merasa cemas, seperti itu. Cemas ini adalah gangguan psikis, seperti itu. Nah, lalu kalau menurut saya, memang Mas Deden, misalnya Mas Deden sempat datang ke psikiater kan, nah psikiater pasti memberi obat, pasti memberi resep, seperti itu. Nah, misalnya Mas Deden sudah pernah konsumsi, tapi tetap merasa lagi dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Mas Deden, kalau menurut saya, bisa datang ke psikolog. Kenapa? Karena kita bisa benar-benar mengklarifikasikan Mas Deden ini sebenarnya penyakit apa ya? Gejalanya apa ya?
timbulnya dari kapan ya? Apakah misalnya berakibat, misalnya ini tuh sumber-sumbernya apakah dari masa lalu Mas Deden, atau misalnya kecemasan-kecemasan umum, atau misalnya spesifik tentang sesuatu hal atau objek dan lain sebagainya seperti itu. Nanti Mas Deden tuh penanganannya adalah tidak akan diberikan obat, tetapi yang tadi saya bilang psikoterapi. Nah, untuk kita mengetahui apakah kita panic disorder ataukah kita anxiety disorder dan apapun semua penyakitnya di kejiwaan ini, ada alat tesnya. Ada alat tesnya. Nah, alat tes psikologi ini, jadi kita nanti akan memberikan beberapa alat tes ke Mas Deden untuk tes kepribadian, untuk tes kognitif atau IQ seperti itu. Lalu bagaimana Mas Deden melihat diri Mas Deden dan bagaimana Mas Deden ini menilai diri Mas Deden seperti itu. Bagaimana Mas Deden menunjukkan diri di sosial juga dan sebagainya, itu sama kita semua akan dites seperti itu. Dan ketika alat tesnya menunjukkan, oh ini mungkin cemas atau enggak, atau gangguan kejiwaan lainnya, itu akan terlihat dan pasti treatmentnya juga berbeda seperti itu. Oke ya. Nah kan gini kan, saya kan punya kecemasan awalnya gara-gara ibu sakit kan ya, takut kenapa-napa karena banyak orang meninggal kan belakangan ini, jadi takut ibu kenapa-napa. Awalnya sih paniknya, cemasnya dari situ. Nah, tapi yang bingung tuh kan kalau badan tuh sehat-sehat aja, tapi ini pandangan separuh satu, saya juga bingung. Tapi nah ya, kata hipnoterapi saya pernah nanya ke energi negatif, kamu tuh sehat-sehat aja, udah cuekin aja katanya kalau kata psikiater juga udah 3 kali konsul, nggak ada berkaitan dengan penyakit jiwa lainnya, nggak ada, kayak nggak ada saraf juga nggak ada. Katanya kalau kamu cemasnya udah hilang, itu juga hilang sendiri katanya, gitu sih. Betul. Iya, saya setuju dengan dengan yang dikatakan oleh psikiater gitu. Cuman memang bedanya adalah kalau menurut saya kecemasannya ini tidak boleh dicuekan, tapi harus diselesaikan seperti itu. Nah, diselesaikannya ini Mas Deden lebih baik ke profesional, ke psikolog. Jadi maksudnya bertemunya langsung, karena kalau misalnya ya seperti Mas Deden ke psikiater ya seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan psikolog hanya 4 mata, Mas Deden bisa menceritakan semuanya dan benar-benar bisa psikolog tersebut akan mengklasifikasikan ini Mas Dedennya kenapa seperti itu. Karena memang sebetulnya di fisiknya juga tidak ada masalah kan, gitu. Nah, untuk Mas Deden sendiri tadi merasa kayak, iya saya kan gangguan cemas atau gangguan panik. Nah, itu apakah kata dokternya atau gimana? Maksudnya kan bisa jadi kata dokter, iya memang kamu sedang mengalami cemas. Nah, tapi orang normal pun semuanya mengalami cemas, Mas Deden. Tapi yang menjadikan kita tidak sehat adalah ketika cemasnya ini sangat-sangat mengganggu dan ada di kriteria yang saya sebutkan tadi di PPT seperti itu. Jadi lebih baik datang ke psikolog dulu. Takutnya memang Mas Deden sebetulnya tidak mengalami anxiety disorder atau panic disorder, tapi hanya Mas Deden ini orang manusia normal yang sedang mengalami masalah seperti itu. Oke ya. Tapi saya udah pernah konsul, katanya yaitu panik attack atau serangan panik gitu. Jadi kayak anxiety lah, kayak ujungnya katanya awalnya cemas-cemas terus ujungnya serangan panik gitu katanya sih, kata psikiater itu, Dr. Hermansyah namanya. Oke. Iya baik. Nanti kalau misalnya Mas Deden ada waktu dan ada kesempatan, boleh bisa langsung ke psikolog terdekat yang ada di Mas Deden ya, yang ada di lingkungan Mas Deden. Saya saranin seperti itu. Siap. Oke. Siap. Cukup? Makasih Kak. Ya cukup. Oke. Ya. Ayo teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Saya Kak. Oke. Viro, perkenalkan nama saya Gali dari Gresik. Oke. Saya ingin bercerita dulu. Hari Rabu kemarin, minggu lalu. Halo? Ya. Ya boleh, silakan Mas, lanjutan aja. Dilanjutkan aja pertanyaannya. Maaf Mas, nggak ada suaranya. Maaf. Oh iya, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Gak ada suaranya nih. Oh iya, udah ada suaranya. Boleh diulang lagi pertanyaannya apa? Oh ya, mulai hari Minggu yang lalu, bukannya kemarin, yang lalu, itu kan saya merasa nafas itu tidak lega. Terus sering merasakan bernafas itu dirasakan sama saya terus-terusan. Sehingga
hari Seninnya saya beli oximeter, datang hari Rabu langsung saya coba, itu hasil kok nggak keluar. Di situ saya mulai cemas, berpikiran apakah tidak ada oksigen dalam tubuh. Nah, saat saya mikir gitu, tiba-tiba dada tenggorokan dada ini panas sekali, aneh rasanya gitu, dan sesak nafas. Terus saya lari ke IGD katanya normal, katanya cuma kecemasan aja, ya kecemasan lah, katanya kecemasan, cuma kok gak lega tuh dari hasilnya gitu. Akhirnya aku ke IGD lagi besoknya, beda rumah sakit, dan hasilnya tetap sama, foto paru normal, jantung juga normal. Suruhlah aku ke psikiater katanya. Cuma gini Mbak, yang aku bingung ini, ketika aku takut atau cemas, dada ini panas, untuk merilekskan ini sulit sekali gitu loh. Ingin cuek juga sulit gitu loh. Kok semenjak hari Rabu kemarin sampai sekarang, tiap hari ketika aku takut dan cemas, panas dada. Terus gini lagi, ketika aku tidur kan, sebelumnya kan 2 bulan ini kan sulit tidurku, mesti di atas jam 3 subuh sampai bangun jam 6 lah, mau nggak mau ya kerja kan, nggak bisa balas dendam untuk tidur katakanlah. Itu ya apa ya, selalu apa ya, pokoknya bagaimana sih caranya untuk mengatasi pikiran yang selalu fokus pada rasa sakit. Oke, gini. Oke, Mas, kalau boleh tahu dipanggilnya siapa? Gali. Oh, Mas Gali. Oke, Mas Gali, gini. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama Mas Gali. Dari hari Rabu kemarin, kejadian itu tiba-tiba, ataukah sebelumnya Mas Gali pernah ada melewati suatu kejadian atau misalnya peristiwa apa? Halo? Enggak sih, sebelumnya memang sebelumnya sih memang sering cemas ya, aku sering cemas. Oke. Terus pernah ke psikiater bulan Maret sampai Juni, hilang sensasi cemasnya itu, normal kembali. Terus gara-gara mulai Juli ada pandemi, Juli, Agustus, September susah tidur karena ketakutan. Oke. Sampai mengontrol nafas ini saya rasakan terus. Biasanya kan nafas kan kita otomatis, ini jadi nggak otomatis. Jadi berat ya? Ya. Oke. Oke, gini Mas Gali sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya tekankan lagi seperti ini. Ketika misalnya kita ke dokter nih, karena kita sakit flu seperti itu. Dokter ngasih obat flu. Oke, ngasih obat flu. Kita sembuh nih dalam beberapa hari gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa minggu atau bulan kita mengalami sakit flu lagi kan? Ya enggak? Nah, seperti itu. Ini pun sama. Ya, ini pun sama kaitannya. Misalnya kemarin Mas Galih tuh sempat ke psikiater. Sempat ke dokter dulu, terus ternyata paru-parunya oke, jantungnya oke, dan lain sebagainya. Terus Mas Galih sempat ke psikiater, dikasih obat, udah sembuh beberapa lama, tapi kambuh lagi berulang, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ketika kita merasa cemas, dan kita dikasih obat, biasanya obat dari dokter atau psikiater ini obat penenang ya, Mas Galih. Jadi ketika kita merasa cemas, kita minum obat ini tuh mempengaruhi tubuh kita, supaya kita jadi bisa rileks, bisa nafas, dan kita seakan-akan nih seolah-olah melupakan masalah kita. Seperti itu. Nah, kalau misalnya boleh saya saranin lagi-lagi, karena Mas Galih merasa udah ke psikiater, terus ternyata masih berulang lagi, sama tadi sarannya seperti Mas Deden, Mas Galih lebih baik ke psikolog. Jadi, apa ya, yang diberikan treatmentnya itu bukan hanya sekedar obat, karena kalau misalnya obat memang ada jangka bisa mengcovernya berapa jam tadi, seperti yang saya bahas, tapi ketika kita bertemu psikoterapi dengan psikolog, kita setiap minggunya ini, misalnya dijadwalkan biasanya tuh seminggu sekali. Misalnya, oke, Mas Galih
keluhannya apa? A, B, C, D, E misalnya seperti itu. Psikolog akan, oke, kita mulai dari yang termudah dulu. Menurut Mas Galih, yang disembuhkan ingin apa? Saya ingin merasa cemasnya ini berkurang. Oke, cemasnya berkurang ini langkah pertamanya kira-kira menurut Mas Galih apa? Kayaknya saya harus mulai punya kegiatan penuh nih dalam sehari, nggak boleh gabut, misalnya seperti itu. Oke, kalau misalnya kayak gitu, itu kira-kira Mas Gali bisa lakukan nggak? Bisa. Oke, kalau Mas Gali bisa melakukan ini, kira-kira ada 1 hari atau 2 hari di mana Mas Gali tidak bisa melakukan aktivitas tersebut, apa konsekuensinya untuk Mas Gali? Seperti itu. Nanti Mas Gali misalnya bilang, oke, saya apa ya konsekuensinya kalau saya nggak berhasil melakukan kegiatan tersebut, saya akan apa kek, misalnya kayak gitu. Oke, kita monitoring ya selama 1 minggu ini, coba catat kayak gimana berhasil atau enggak, kabarin saya kalau ada apa-apa, nanti minggu depannya kita ketemu lagi untuk kita ngecek, oh dalam seminggu ini apakah ada perubahan, kenaikan atau enggak. Nah tiba-tiba misalnya minggu depannya di pertemuan kedua, Mas Gali ngobrol, udah ada perubahan nih masalah yang kemarin, tapi kok saya ada masalah baru lagi ya, saya cemas lagi ya urusan misalnya apa gitu. Oke, nanti digali lagi sama psikolognya seperti itu. Oke. Memang harus ditelusuri dulu ya. Ditelusuri iya betul. Dan saya sih kalau boleh jujur sih semenjak saya tinggal di Gresik sini sih mulai sakit gini. Mulai kerja di Gresik sini. Semenjak kerja ya, mungkin bisa jadi apakah ada tekanan dari lingkungan di Gresiknya atau misalnya di lingkungan sekolah atau kerja, misalnya Mas Gali kerja seperti itu. Jadi atau misalnya ada perubahan tanggung jawab, misalnya kalau Mas Gali sebelumnya di rumah tanggung jawabnya biasa aja, ketika ke Gresik tanggung jawabnya nih bebannya lebih besar gitu. Nah tanpa Mas Gali sadari itu tuh mempengaruhi psikis Mas Gali seperti itu. Iya. Ya saya belum pernah ke psikolog sih, dari sini ya, mencoba lah. Betul. Iya karena tahu jalan. Karena menurut saya gini, ketika kita merasa sebetulnya kita nih individu yang sehat ya, tapi kita sedang merasa ada masalah aja ya, masalahnya nih kecemasan atau panik atau misalnya stres atau depresi seperti itu. Kita nggak butuh obat kok. Kadang kita nih butuh orang yang bisa kita menceritakan apapun, dia bisa mendengarkan semuanya tanpa dijudge. Kadang seperti itu. Jadi memang lebih baik ke psikolog dulu. Takutnya juga kalau misalnya mengkonsumsi obat ya memang tenang gitu, tapi ada efek sampingnya seperti di sisi lain, apakah fisik kitanya misalnya jadi merusak lambung dan sebagainya gitu. Takutnya seperti itu karena tidak sesuai dengan gangguannya. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Wafiro. Iya, sama-sama Mas Gali. Iya, teman-teman yang lain ada lagi? Silakan, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Aku mau nanya, Kak, aku Agnia dari Bandung. Ya, kita kita udah nggak jadi ketemu ya. Iya, Kak. Jadi aku tuh kenapa ya? Aku udah better sih ya, karena aku juga sempat berobat ke psikiater. Tapi kata psikiater aku kan sekarang udah mulai selang-seling obatnya. Nah harus datangin psikolog buat terapi CBT, katanya begitu. Soalnya karena aku di keramaian masih nggak bisa gitu. Oke. Gimana ya? Kalau kata kalau kata psikiaternya, Kak Agnia ini kemarin apa diagnosanya? Panic attack sama anxiety. Iya, gangguan cemas. Oke, nah saya ini takutnya kayak gini. Kak Agnia kan takutnya ini di keramaian ya? Iya, di keramaian. Oke, kalau di keramaian nih biasanya Kak Agnia kayak gimana ngerasanya? Jadi aku kalau misalkan di keramaian nih, rame banget misalkan tuh kayak mau ada apa gitu, kayak langsung lemes, terus pusing, kelayangan, terus deg-degan, terus akhirnya jadilah panik attack-nya, langsung buru-buru aku pulang sendiri, kadang mama ditinggalin gitu. Oke. Gitu. Oke, gini Kak Agnia, aku juga mau bilang makasih ya kayak ke Mas Gali sama Mas Deden dan teman-teman lainnya yang sudah memberanikan diri datang ke profesional. Itu bagus banget, itu langkah bagus banget menurut aku. Cuman kalau misalnya ke Kak Agnia gini, Kak Agnia udah beberapa kali ke psikiater, memang obat juga udah mulai dosisnya mungkin udah berkurang ya. Karena waktu itu juga sempat di-refer ke psikolog juga sama psikiaternya, makanya waktu itu mau ketemu sama aku kan gitu. Iya gini, tapi nggak kebagian waktu itu. Iya, mungkin gini, Kak Agnia ini memang merasa cemas atau merasa panik, tapi yang aku takutkan mungkin
ada diagnosa lain selain itu, misalnya ketika spesifik gitu cemas dan paniknya ini kambuh ketika di keramaian, apakah Kak Agnia ini sebetulnya mengidap misalnya diagnosanya apakah fobia, sosial fobia, atau misalnya agorafobia dan lain fobia lainnya gitu, seperti itu. Aku takutnya seperti itu gitu. Jadi memang nanti harusnya ke psikolog tuh ini lagi sih Kak, diceritakan lagi gitu apakah yang lebih mendalamnya seperti apa. Kadang ketemu psikolog ini kan satu sesinya tuh paling lama ini 1 jam ya teman-teman. Untuk yang belum tahu, biasanya ini paling cepat itu di 45 menit sampai 60 menit seperti itu, satu sesi ketemu psikolog. Nah biasanya dalam satu sesi itu tuh nggak langsung ketahuan, oh kamu mengidap ini, atau enggak misalnya, oh kamu diagnosanya ini. Nah jadi kadang di satu pertemuan benar-benar, oke, kliennya atau pasien ini cerita apa, psikolognya ini kayaknya masih ada belum yang kegali nih. Oke, karena waktunya udah habis, kita di minggu depan ketemu lagi ya, masih membahas dulu. Sambil merecall yang sebelumnya. Apakah si ceritanya ini masih sama, ataukah misalnya ada perbedaan, dan lain sebagainya. Nanti dari situ juga dilihat. Ditambah lagi, balik lagi kita akan ngasih alat tes juga, seperti itu. Yang tadi, apakah kepribadian, terus kita juga, ada alat tes juga di psikologi itu untuk melihat needs atau kebutuhan diri kita gitu. Apakah yang diri kita cari, apakah kita lebih dominan kemana, atau kita tuh kurangnya di mana, seperti itu. Jadi dari situ bisa bisa jadi diagnosanya juga beda, walaupun misalnya sama-sama cemas, sama-sama panik gitu, tapi merasa, oh kalau menurut psikiater, oh mungkin kalau gejala kayak gini, udah nih panik misalnya kayak gitu, tapi ketika psikolog terus lebih dalam lagi, oh ini bukan panik, ini cemas, atau enggak oh ini fobia, atau enggak oh ini cemasnya tipenya yang apa nih, gangguannya apa, seperti itu. Jadi memang Kak Agnia menurut aku sesuai rekomen psikiaternya sih Kak, seperti itu. Iya, aku harus ke psikolog ya. Iya, biar lebih kena ke psikisnya juga. Biar lebih kena ke psikisnya juga ya. Jadi kalau ada apa-apa kan kita lebih banyak ngobrolnya, seperti itu. Oke, deh, makasih ya Kak. Oke, Kak Agnia, makasih aja juga. pertanyaannya. Oke. Iya teman-teman Boleh yang nggak? Silakan. Satu lagi boleh nggak? Iya boleh. Penting ini. boleh. Ya Kak, mau tanya ini. Ini kan aku semenjak sakit gini kayak kehilangan karakter. Jadi kayak berubah total udah karakter itu. Yang dulunya rame, guyonan, humoris rame. Kemudian yang santai, tapi sekarang kok malah kayak ya pendiam, perenung, kayak mau ngapa-ngapain serba salah. Itu bagaimana sih caranya untuk bisa membalikan seperti karakter semula? Nah, itu dia balik lagi Mas Gali. Jadi gini, bisa jadi Mas Gali merasa kehilangan karakter ya, atau enggak misalnya berubah gitu sifatnya, seperti jadi pendiam atau tidak seaktif dulu lah ya, seperti itu. Itu tuh bisa jadi efek dari kecemasannya dari Mas Gali rasakan. Seperti itu. Efeknya malah jadi kita jadi menarik diri dari lingkungan, atau kita merasa kayaknya dunia ini ancaman ya buat saya, ya udah deh saya diem aja, atau enggak ya udah deh saya mengamankan diri saya dengan cara ya udah saya diem aja deh, nggak banyak perilaku dan sebagainya. Itu sebetulnya menurut saya itu efek. Nah, kalau Mas Galih nanya gimana ya cara menanggulanginya, balik lagi itu masalahnya ini sumbernya lagi apa gitu. Kalau misalnya kita udah ketemu sumbernya, oke, kira-kira bisa nggak menghadapinya? Misalnya Mas Galih, saya nggak bisa menghadapinya. Oke, kita cari cara ya. Gimana caranya memang Mas Galih sampai harus bisa mengatasi semuanya. Kalau Mas Galih mau sehat seperti itu, atau mau kembali seperti sebelumnya. Seperti itu. Jadi memang ini kalau menurut aku efek sih. Efek dari yang merasa cemasnya itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Iya. Iya Mas Reza, gimana yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, boleh saya mau tanya dulu sebagai moderator? Iya, boleh. Saya mau tanya, kan di beberapa kanal YouTube ya, di YouTube yang pernah saya lihat gitu ya, kan banyak sekali kayak audio hipnoterapi atau audio afirmasi seperti itu untuk penderita GERD, anxiety, dan lain-lain gitu. Nah, katanya ada yang bilang kalau misalkan
kita mendengarkan audio afirmasi atau kita menghipnoterapi kita sendiri dengan dengan hipnoterapi itu, maka ada yang bilang katanya ada perubahan dalam diri gitu. Nah, saya di sini mau bertanya, apakah benar nggak sih akurat tidak apabila kita melakukan hipnoterapi sendiri atau mendengarkan afirmasi sendiri, itu benar nggak ada efek untuk ke kitanya sebagai apa ya istilahnya kayak penderita anxiety-nya, atau memang harus kita datang ke tenaga ahli profesional seperti psikolog atau psikiater gitu. Jadi, kayaknya kalau untuk hanya mendengarkan hipnoterapi atau afirmasi aja belum cukup nih kayaknya gitu. Jadi harus lanjut ke tenaga ahli, ke psikolog atau ke psikiater gitu. Oke, gini Mas Reza. Kan memang kalau sekarang nih di YouTube atau di internet ini saya lihat juga memang sudah banyak ya fasilitas-fasilitas gitu yang bisa mungkin menurut teman-teman ini bisa menunjang kecemasan kita atau misalnya apa yang kita rasakan seperti itu. Nah, balik lagi sebelumnya saya kan nggak tahu gitu, apakah di YouTube itu yang membuat channel itu gitu, konten itu tuh apakah tenaga profesional atau bukan, seperti itu. Kalau misalnya memang ternyata itu tenaga profesional, mungkin itu salah satu cara yang bisa dia berikan untuk teman-teman yang tidak bisa menjangkau psikiater atau psikolog, misalnya di lingkungannya nggak ada gitu. Jadi biar ya udah semua orang yang sedang merasa oke deh bisa terfasilitasi seperti itu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaannya Mas Reza, apakah memang tetap butuh ya? Iya, tetap butuh. Kenapa? Karena hipnoterapi ini untuk bikin diri kita untuk bikin diri kita jadi kembali lagi atau merasa lebih baik, itu nggak cukup sekali. Hipnoterapi itu seingat saya butuh minimal tuh 10 atau 12 kali minimal pertemuan. Seperti itu. Jadi benar-benar rutin, apakah itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali bertemu dengan terapisnya, terus selama rutin ini, selama 10 kali atau 12 kali ini gimana nih, ada perubahan atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang cuman sekali-sekali aja, menurut saya kayaknya memang kurang efektif gitu. Ditambah lagi ini kan dari YouTube ya, bukan ketemu langsung sama klien, sama orang profesionalnya gitu. Mungkin sekarang juga kan sebetulnya semenjak pandemi ini tuh agak terbatas juga ya ketemu profesional, apalagi psikolog atau psikiater dan lain sebagainya gitu, mungkin ketemunya lewat Zoom gitu. Tapi at least ketika ketemu orang profesional, even itu lewat Zoom atau misalnya offline bertemu langsung gitu, itu lebih baik. Itu ada orang yang berkapasitas untuk bisa menjelaskan dan menangani gitu, seperti itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang profesional nih, mereka udah tahu nih, kayak mereka punya pengalaman dan punya background pendidikan. Oh ya, menangani orang ini seperti apa, menangani orang ini seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya butuh atau enggak, cukup atau enggak, ya tidak cukup dan memang butuh ketemu sama profesional, seperti itu. Pikiran kita atau otak kita yang tidak rasional, kayak ini kayaknya orang ini bisa jadi ngeliatin gue kayak gini deh, atau enggak ini kayaknya orang bisa jahat deh sama gue, enggak deh, nggak bisa, gue mending kabur gitu kan. Itu kan sebetulnya rasio kita tidak jalan. Nah, nanti begitu ke psikolog akan ditanya, ya di dunia ini memang ada orang jahat, tapi apakah semua orang jahat? Apakah setiap kita keluar rumah ini dan kita ketemu orang itu akan menjahati kita? Belum tentu. Oke, belum tentu. Coba sebelumnya pernah nggak ada pengalaman dijahatin sama orang atau sama orang nggak kenal? Misalnya pernah dijahatin, dicopet misalnya. Oke, itu berapa lama? Kita gali dulu ke situnya. Nah, kalau misalnya ternyata enggak sih, sebetulnya nggak ada, tapi aku takut aja gitu. Itu kan berarti tidak rasional ya. Maksudnya kan itu belum pernah kejadian, karena kita belum pernah dijahatin sama orang gitu kan. Nah, itu tuh bisa jadi kayak, oh iya, itu kan belum terjadian, itu kan hanya pikiran negatif kamu saja. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Nah, dan lanjut sebagainya. Kedepannya itu memang harus membutuhkan beberapa kali juga, dan biasanya kalau CBT ini diberikan tugas tiap pertemuan. Oke, kamu nanti
catat ya, misalnya kamu merasa cemas atau kamu merasa takut hari apa, jam berapa, ketika apa, dan nanti dicatat. Oke, kalau dari skala 0 sampai 10, 0 paling rendah, 10 paling tinggi, kira-kira kamu begitu keluar rumah cemas, kamu skalanya berapa? 8. Oke, catat nih 8. Besoknya kita keluar rumah lagi, agak tenang, beda deh 6. Nah, nanti kita catat selama 1 minggu, selama kita keluar rumah, selama kita merasa cemas. Begitu minggu berikutnya ketemu dengan psikolog, kita laporan kita ini, nanti psikolognya akan, oh ya ini ada penurunan atau ini masih fluktuatif ya, atau enggak ini masih malah masih nambah. Oke, berarti nanti kita tambahin ya, coba sekarang tugasnya apa, seperti itu. Jadi memang membutuhkan beberapa kali gitu teman-teman. Itu salah satu contoh psikoterapi yang diberikan oleh psikolog. Ada lagi? Ada lagi, boleh silakan yang mau bertanya. Mungkin dari siapa? Kalau saya sih lebih takut pas sendirian. Oke. Kenapa takutnya? Ya kemana-mana udah liar. Pikiranku liar. Liarnya seperti apa? Macem-macem. Takut mati, takut terus macam-macam pokok sendirian apalagi kalau lampu mati lebih takut. Oke. Gitu. Iya itu dia, balik lagi sih Mas Gali, karena kalau yang saya dengar juga nih, saya amati dari tadi beberapa pertanyaan Mas Gali ini ketakutannya banyak ya, maksudnya kayak takut meninggal karena nggak bisa nafas, takut sendirian, merasa berubah nih karakteristik atau sifatnya. Itu memang harus dicari sih Mas Gali gitu. Apakah yang sebetulnya dirasakan dan apa penyebabnya, apa stresornya gitu. Itu tetap harus kelihatan, harus dicari gitu kalau misalnya memang, aduh kenapa ya ini, kenapa ya gitu. Ya maksudnya banyak apalagi sekali, dengan kita, ya itu memang harus ke psikolog Mas Gali. Kalau menurut saya gitu, dibandingkan pusing sendiri gitu. Oke, kita referkan saja ke profesional yang bisa menangani, seperti itu. Ya oke sip. Makasih. Iya. Oke, teman-teman. Iya. Nanya apa? Oh, Vicky ini ketuanya ya? Iya, ketuanya nih. Ketuanya ya, salam kenal. Bang Vicky, terima kasih Bang Vicky sudah dimasukin Bang Vicky di webinar. Mas Vicky, ayo Mas Vicky. Mau nanya apa? Assalamualaikum, saya mau nanya nih. Iya, waalaikumsalam. Gimana? Nama saya Salman, saya dari Ambon, Maluku kan. Iya. Saya kan kena serangan panik udah 1 tahun ya. Udah 1 tahun. Tapi selama 6 bulan panik saya hilang. Ya. Nah, sekarang ini kan cuma cemasnya aja, cemas, sering takut, jalan sendiri takut, naik motor aja takut, mau kemana-mana sendiri aja takut, semua serba takut. Ya. Yes, ya sampai sekarang ini. Oke, sebelumnya Mas Salman ya? Iya. Ya Mas Salman udah pernah ke profesional belum, ke psikolog atau ke psikiater atau ke dokter umum misalnya? Sudah pernah? Kalau ke dokter umum udah 2 kali. Oke. Dokter ahli dalam 1 kali. Tapi dibilang asam lambung aja yang tinggi. Oke. Oh iya, ini aku jadi ingat juga. Gini teman-teman, memang kalau dari cemas ini, cemas psikis ya, biasanya mempengaruhi ke fisik itu ke lambung teman-teman. Itu memang, jadi kalau misalnya kita bermasalah di pikiran, lebih banyak masalahnya ini tuh kalau ke fisiknya tuh memang ke lambung, seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya memang lambungnya, misalnya teman-teman merasa kayak, oh ya, saya emang pencemas atau misalnya saya memang panik dan itu udah dia diagnosa oleh profesional ya. Terus misalnya merasa lambungnya bermasalah, itu memang biasanya kita sedang ada dalam kondisi cemas atau panik dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, oke, saya mau lanjut lagi ke Mas Salman. Sebelumnya Mas Salman 1 tahun ini, 6 bulan paniknya hilang. Tapi sekarang masih merasa
Oke, masih ada merasa takut lagi atau misalnya cemas lagi dalam hal apa atau gimana, bisa berkurang atau apa yang udah Mas Salman lakukan gitu selama 1 tahun atau 6 bulan ini? Kalau panik kan nggak ada lagi, cuma cemasnya aja. Oh, Waktu kayak jalan cemasnya tuh sendiri kapan? takut. Oke, Ya karena kalau jalan sama teman nggak apa-apa, nggak jalan apa-apa. sendiri takut. Oke, apa Iya. yang ditakutkan? Takut kabur di jalanan, Takut apa? takut panik lagi, takut panik muncul lagi. Oh, takut paniknya muncul, nanti nggak ada temen yang membantu Iya, gitu. tidak ada yang tolong kalau sendiri. Oke. Tapi sebelumnya pernah nggak dalam satu situasi di mana Mas Salman ini memang lagi nggak ada temen yang bisa nemenin gitu, sampai pada akhirnya Mas Salman jalan sendirian misalnya? Pernah? Iya pernah kalau barang awal mulanya kan saya kena panik kan di motor kan waktu malam kan sendirian. Bisa merasa seperti itu? Takut apa? Sampai saya takut mati, Mbak. Oh, takut Tiba-tiba mati. iya. Oke. Terus Matinya tiba-tiba. Oke. Nah, terus pada saat itu Mas Salman takut dan terus berlari sampai rumah atau gimana? Iya, berlari, taruh motor lari. Dari Oke. motor. Sebelumnya saya kan nggak tahu nih kondisi lingkungannya. Apakah lingkungannya memang di situ banyak bahaya atau banyak kejahatan atau tidak? Tidak ada Iya, apa-apa. kemarin ya sering dimarah sama nenek. Oh, jadi gimana Sering ya, dimarah terus. Kenapa dimarahin? Karena pulang malam. Ya, kalau pulang malam terlalu lat kan sampai jam 2 dimarahin terus. Oh gitu. Jadi paniknya ini muncul karena takut dimarahin sama nenek karena pulang terlambat. Iya. Tapi pulang terlambatnya masih dilakukan gitu. Iya. Iya, itu udah tahu masalahnya. Maksudnya berarti kan bisa jadi ya kita mengantisipasinya dengan cara ya jangan pulang malam seperti itu. Tapi gini, saya balik lagi, si cemasnya ini atau si paniknya ini karena Mas Salman itu pernah merasakan adanya punishment atau hukuman ketika pulang terlambat dimarahi sama nenek, dan itu membuat Mas Salman tidak nyaman, seperti itu kan? Iya. Nah, Pernah sampai tidur di luar. iya Karena betul. dikunci pintu. Iya, berarti itu kan salah satu bentuk hukuman ya yang diberikan oleh nenek gitu. Iya. Nah, memang kejadian itu kan tidak mengenakan dan itu bikin di dalam pikiran Mas Salman itu adalah pengalaman yang menyakitkan mungkin ya bisa dibilang gitu. Iya. Nah, salah satu cara adalah dengan tidak melakukan hal itu gitu, maksudnya pulangnya jangan terlambat supaya tidak dimarahi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata masih ada efeknya sampai sekarang, jadi Mas Salman itu panik atau misalnya jadi cemas, nah itu Mas Salman harus tahu dulu nih kayak tetap sumbernya nih apa gitu, harus tahu dulu sumbernya apa. Dan misalnya Mas Salman pernah ke dokter, dokter umum sama dokter penyakit dalam, terus katanya baik-baik saja. Iya, nah itu ke psikisnya, iya betul. Karena itu bisa jadi pikiran kita kan sebetulnya takut dimarahin gitu. Pernah nggak Mas Salman waktu itu lagi lari karena panik, begitu sampai rumah nggak dimarahin? Pernah nggak? Iya, pernah. Pernah nggak dimarahin? Nah iya, berarti kan itu kita bisa gini, kita pulang ke rumah terus dimarahin. Terus di lain waktu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang sama, misalnya terlambat, terus kita nggak dimarahin. Berarti kan itu tuh bisa jadi ada kemungkinan bahwa, oh ya saya nih bisa loh nggak dimarahin, kayak gitu. Jadi si ketakutannya ini tuh sebetulnya bisa jadi tidak valid. Karena memang ada kadang yang diberi punishment, kadang tidak diberi punishment, seperti itu gitu. Jadi langkah sebelumnya yang bisa diatasi dulu adalah supaya Mas Salman nggak panik nih, misalnya ketika lagi di jalan sendiri terus misalnya pulang terus dimarahi, adalah dengan cara Mas Salman mengontrol coba time manajemennya seperti apa, terus bikin di dalam diri tuh oke, saya boleh main sama teman sampai jam sekian misalnya batas pulang ke rumah jam 12 malam, berarti main sama teman maksimal jam 10 biar di jalan juga saya OTW ke rumah tuh masih kosong,
masih rame jalannya, biar saya nggak kenapa-kenapa di jalan, nggak ada orang jahat, dan sampai rumah pun saya tidak akan dimarahi seperti itu. Jadi kita coba dari diri kitanya dulu, kondisikan seperti itu, kita usahakan dulu. Kalau ternyata si paniknya itu terjadi di lain hal, bukan di spesifik ini dimarahi nenek, nah itu kita harus cari lagi dalam situasi apa ya kita paniknya, atau misalnya kenapa ya kita cemasnya, apa sih yang saya takutin, coba itu difikirkan dulu, kira-kira cemasnya itu karena apa ya, kenapa ya. Nah ketika kita udah ketemu jawabannya, atau bahkan misalnya tidak ketemu, balik lagi bisa kontrol lagi ke psikolog seperti itu. Begitu. Iya Mbak. Iya. Iya. Ada jelas atau ada lagi yang mau ditambahin Mas Salman? Cuma sekarang aja cuma cemasnya aja yang masih tinggi Mbak. Iya, cemasnya masih tinggi ya. Itu Ya, karena apa? Kurang di lingkungan saya kan sering marah-marah terus, sering dimarah sama ini terus, biar sakit-sakit gini kan, kalau buat salah dimarahin terus. Jadi saya masih kayak trauma dimarahin terus. Iya betul, berarti nanti yang akan disembuhkan adalah si traumanya itu dulu, si pengalaman yang menyakitkannya dulu tuh, itu apa yang sampai membekas banget nih, sampai bikin kita cemas, bikin kita takut gitu. Karena kalau misalnya memang kitanya belum ke profesional, memang itu akan menjadi pertanyaan terus yang nggak akan pernah terjawab. Tapi antisipasi awalnya adalah yang tadi sempat saya jelaskan di PPT, ada yang bisa pakai teknik relaksasi atau pakai teknik grounding. Kalau gitu nanti saya share aja PPT yang tadi saya bikin, boleh ke Kak Agni aja paling ya, nanti buat di-share lagi ke teman-teman ya. Oke? Boleh. Oke. Share aja. Iya, siap. Untuk teman-teman yang lain ada lagi? Mas Vicky, barangkali mau nanya? Enggak apa. Ya apa aja. Gimana kalau udah nggak ada lagi, apakah sudah cukup pertemuan kali ini? Atau gimana? Saya kembalikan ke moderator deh, kalau gitu. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan lagi atau ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Ada. Boleh, Ada dari boleh. saya. Untuk boleh. Mbak Mafiro. Mau tanya, apakah cemas ini mengganggu saat kita sudah tidur, terus membuat kita bangun? Jadi kita tidur terus kebangun karena cemas. Apakah ngaruh? Itu tidurnya masih tiduran atau memang udah tidur nyenyak tapi tiba-tiba kebangun? Tidur setelah kurang lebih 1-2 jam kebangun. Oke, berarti kita asumsikan bangunnya itu beda berdetak sama sesak silaku sih. Oke, berarti kita asumsikan bahwa tidurnya ini dalam 1 atau 2 jam itu sudah nyenyak ya. Nah, gini Mas Gali, untuk untuk teman-teman yang oke. Ini untuk Mas Gali dan teman-teman yang lain juga, bahwa saya bisa jelaskan kalau misalnya kita sudah tidur, kita sudah terlelap terus tiba-tiba terbangun, karena itu tuh bisa jadi ada pikiran yang sudah masuk ke alam bawah sadar kita, seperti itu. Karena kan kalau misalnya kita sudah tidur, kita kondisinya sudah tidak sadar kan, otomatis otak kita sudah tidak aktif gitu loh, tidak berpikir, ya kan, maksudnya berbeda dengan kita sedang tiduran, seperti itu. Jadi memang sudah alam bawah sadar, dan biasanya nanti treatment psikoterapinya juga lebih dalam lagi, seperti itu. Pertemuannya bisa jadi lebih banyak gitu. Terus bisa jadi juga kalau misalnya Mas Gali bilang cemas, apakah bisa? Iya, bisa karena cemas, bisa banget gitu. Tapi itu udah masuk ke alam bawah sadar kita juga, seperti itu. Jadi memang ya balik lagi harus kita cari tahu sumbernya apa gitu, dan itu harus difasilitasi oleh profesional, seperti itu. Gitu untuk mengembalikan alam bawah sadar seperti normal lama nggak waktunya? Biasanya cukup lama, lebih lama dibandingkan kalau misalnya udah di alam bawah sadar ya,
itu biasanya cukup lebih lama sih, biasanya tuh lebih lama karena kita harus menggalinya benar-benar apakah pengalaman yang sudah Mas gali lalu itu semenyakitkan apa gitu, terus berdampaknya separah apa ke Mas Gali sampai akhirnya bisa masuk ke alam bawah sadar seperti itu. Jadi memang lamanya itu karena kita harus mencari sumbernya di situ, gitu sih. Nanti juga terapinya juga akan berbeda lagi gitu yang dilakukan oleh psikolog treatmentnya gitu. Oke, siap. Iya. Oke. Ada lagi atau sudah? Ya, boleh silakan. Ada lagi atau sudah? Ya, saya juga mau tanyain, Mbak. Ya. Atau sebentar, Mas Reza, apa kita kasih kesempatan lagi aja, satu pertanyaan lagi aja ya, biar nggak terlalu malam juga ya gitu. Oh iya, boleh. Satu pertanyaan lagi aja. Oke. Gimana? Ya. Iya. Saya kan kalau tidur malam itu nyenyak. Kenapa tidak tidur? Kalau siang tidak bisa. Tidur siang tidak bisa sekali. Tidur siang tidak bisa. Kalau malam bisa tidur. Oke. Biasanya tidur malamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 1 bangunnya jam 10 pagi. Oke. Kegiatannya apa? Mas Salman kegiatannya apa? Kegiatannya cuma di rumah aja kan, masih takut keluar perjalanan jauh kan. Di rumah aja. Oke, gini. Pertanyaannya kenapa kalau tidur malam bisa tapi tidur siang tidak bisa? Karena bisa, gini, kita sebagai pada saat umur kita tuh semakin meningkat, kebutuhan tidur kita itu semakin berkurang, teman-teman. Untuk dewasa itu kan biasanya itu 6 jam ya. Kalau misalnya remaja itu anak kecil di 8 jam sampai 10 jam dan bayi itu di 12 jam seperti itu. Jadi, ketika Mas Salman bilang, saya tidur dari jam 1 dan baru bangun jam 10 pagi, itu sudah 10 jam. Itu sebetulnya udah cukup banget di tubuh kita, seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa saya tidak bisa tidur siang? Ya kan bangunnya baru jam 10. Terus tidak melakukan apapun, maksudnya kayak tubuh kita tidak mengeluarkan energi untuk melakukan aktivitas yang capek seperti itu. Jadi kalaupun misalnya kenapa tidak bisa tidur siang, ya karena kita tidak melakukan apapun, tubuh kita tidak mengeluarkan energi yang besar dan kita baru bangunnya juga siang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita udah melakukan aktivitas besar gitu ya, keras, menghabiskan banyak energi, tetap tidak bisa tidur siang, itu nggak akan jadi masalah ketika malam-malam kita tetap bisa tidur nyenyak dan bangunnya tetap jam 10 gitu. Itu nggak jadi masalah. Iya, Mbak. Oke. Kadang-kadang juga tidurnya jam 3, bangunnya jam 7, itu kadang-kadang ya. Iya. Itu kadang-kadang ya. Tapi biasanya tetap bisa tidur kan ya. Iya. Kalau siang biar ngantuknya sampai mata mau jatuh di bawah juga dia bisa tidur, Mbak. Iya, itu maksudnya balik lagi bisa jadi kebiasaan kita ya, karena kan kita tidur malamnya juga lama gitu, seperti itu. Gitu sih. Gimana Mas? Kasih, Mbak. Oke, baik. Sebelum kita menutup webinar pada hari ini, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak kepada teman-teman sekalian sebelum acara webinar ini ditutup? Oke, kalau misalnya dari saya untuk teman-teman, sebelumnya terima kasih sekali udah mau mengundang saya jadi narasumber di sini. Saya maksudnya senang juga bisa berbagi ilmu, bisa sharing juga tentang pengetahuan gitu, supaya teman-teman juga semakin aware juga ya dengan kesehatan mental. Terus yang saya senang juga teman-teman sudah aktif dan aware dengan keadaan diri sendiri, makanya kan bikin komunitas ya seperti itu. Dan saya benar-benar terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau berobat ke psikiater atau misalnya ke dokter atau misalnya ke psikolog, pokoknya ke ranah profesional. Saya terima kasih sekali gitu, karena masih banyak juga yang belum aware sama kesehatan mentalnya gitu. Tapi satu hal yang saya bisa kasih masukan adalah kalau misalnya memang teman-teman belum pernah ke profesional dan merasa ada masalah atau ada perbedaan gitu di dalam diri kita, apakah di pikiran atau di perilaku kita atau sifat kita dan sebagainya, lebih baik datang ke profesional atau ke orang-orang yang punya kapasitas seperti itu. Dan jangan sekali-kali pernah self-diagnose
atau mendiagnosa diri sendiri berbekalkan baca di internet, karena itu banyak banget klien-klien saya atau pasien-pasien saya yang mereka ini bilang, datang ke saya OCD, Kak saya OCD, Kak saya bipolar, saya kenapa gini. Oke, taunya dari mana? Dari Google. Ketika dicek, mereka nggak sakit sama sekali. Mereka juga nggak punya gangguan sama sekali gitu. Tapi mereka hanya merasa cemas, takut gitu, takut nih sampai gangguan gitu. Itu jangan sampai, karena yang lebih parahnya lagi adalah kalau kita udah self-diagnose, itu tuh yang bikin kita malah jadi aktivitas kita berkurang, energi kita berkurang, dan lain sebagainya. Takutnya kita juga malah jadi stres, malah berujung depresi, atau misalnya bisa mengakibatkan karena kita putus asa, jadinya amit-amit kita ada suicidal thoughts, atau misalnya pemikiran untuk bunuh diri, dan lain sebagainya. Jadi please banget, kalau buat teman-teman yang belum ke profesional, atau misalnya sudah ke profesional tapi merasa belum puas, bisa datang lagi gitu. Yang lebih ke orang yang lebih berkapasitas, seperti itu. Itu aja dari saya. Gini, ketika itu tidak disupervisi oleh orang yang berkapasitas, atau tidak ada orang yang profesional di situ, sebetulnya itu akan jadi yang saya takutkan adalah bisa menimbulkan masalah baru untuk individu gitu, seperti itu. Memang kalau untuk di ranah sharing, ya senang banget punya teman yang merasakan hal yang sama. Kita bisa bertukar pikiran, dia merasakan apa yang saya rasa, seperti itu. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya dalam grup tersebut ada yang supervisi yang bertanggung jawab di situ, yang mereka punya kapasitas lebih untuk bisa memberitahukan bahwa ini kalian misalnya tidak kenapa-napa, atau kalian misalnya cemas atau apa, terus langkah-langkahnya yang utamanya seperti itu. Karena memang sekarang zaman sekarang itu lagi hype banget ya. Orang ini merasa mereka ini punya gangguan nyata. Sekarang ini lagi banyak banget orang yang merasa saya punya mental illness nih. Apa? Anxiety disorder, saya bipolar. Saya apa gitu. Padahal itu tidak gitu. Jadi itu kan bahaya juga ya. Dan bahayanya lagi bisa jadi kalau misalnya kita merasa oh saya bipolar nih. Terus ada orang lain yang cerita sama kita, terus oh sama saya juga itu kayaknya kalau kita sama deh bipolar. Itu kan salah juga gitu sih. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Fikri. Ya, sudah. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Makfira yang telah berbagi informasi dan ilmunya pada hari ini. Akhirnya saya Reza Renaldi pamit undur diri. Sampai jumpa di seminar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, terima kasih juga. Sampai bertemu dengan kesempatan. Saya izin live duluan ya. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih semua ya. Ya, makasih ya. Nanti dibicarain di grup ya. Ya, semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum.